TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. Saudara saksi, Pak Jimmy, kalau di NSW itu nama siapa terdaftar di situ? Di NSW nama perusahaan, Pak. Nama perusahaan, Nama perusahaan. PT, PT, Nama perusahaan ya. PT. Jadi Nama bukan, perusahaan. tidak ada nama stand 5 di situ ya. Nggak ada, Pak. Di NSW nggak ada nama. Yakin ya, tidak ada ya. Yakin, Pak, nggak ada. Oke. Nah, kalau begitu, pertanyaan saya kemudian, tahu nggak username atau emailnya? Username untuk apa, Pak? Untuk Username untuk NSW. saya nggak hafal, Pak. Saya nggak hafal. Saya nggak tahu juga. Soalnya bukan saya yang langsung login ke INSW-nya, Pak. Oh, nggak hafal ya. Hmm. Terus kalau begitu, siapa yang mengajukan PE? Yang mengajukan PO itu ada staf saya yang tadi namanya Johan. Dia yang input ke dalam sistemnya INSW itu, Pak. Karena ini cukup penting, karena di dalam BAP-nya Kejaksaan dari JPU bahwa disebutkan bahwa stand 5 saudara terdakwa ini yang mengajukan PE. Jadi saya butuh kepastian bagaimana cara mensubmit data mengajukan PE itu, siapa yang mengajukan itu? Yang mempersiapkan segala kepentingan-kepentingan PE itu mensubmit data siapa? Yang mensubmit data itu staf saya sih, Pak, namanya Johan. Dia yang submit upload data ke dalam sistem INSW itu. Yang membuat data? Yang membuat data ya dari, ini kan berarti ada data dari marketing lokal, ya kan, yang tadi itu kontrak penjualan lokal, ya kan, itu dari bagian marketing lokal, datanya dikasih ke gua, baru ditambah lagi dengan yang realisasi apa itu distribusi dan pernyataan mandiri. Nah, ininya 3 surat ini sama satu lagi itu surat pernyataan mandiri, realisasi distribusi, dan rencana ekspor. 3 ini baru dibuat oleh si Johan, baru ber-7 dokumen ini yang diupload oleh si Johan. Oke, jadi penegasan saja nih. Berarti bukan stand 5 yang mensubmit data untuk mengajukan PE itu? Bukan, Pak. Bukan ya? Bukan. Oke, terima kasih. Terus bisa nggak saudara saksi jelaskan berapa banyak jumlah PE yang sudah direalisasi dan berapa yang tidak direalisasi? Bisa nggak? Hanya Nah, ini angka kasarnya, Pak ya. Untuk real PE yang kami peroleh selama periode tersebut itu berjumlah 128 juta kilogram kurang lebih. Dan yang kami realisasi untuk ekspor itu sekitar 43.500.000 kilogram. Jadi kalau dihitung itu berarti ada sisa sekitar 70-80 juta kilogram. itu yang tersisa ya. Berarti kalau tersisa berarti tidak bisa dipakai dong ya. Tapi udah hangus kan, Pak, PE-nya? Sudah hangus. Hangus, Pak. Setelah Permendak 12 kan hangus, Pak. Oke, jadi berarti tidak bisa digunakan. Tidak bisa digunakan Nah, lagi, Pak. tadi pada waktu saudara ditanyakan saudara JPU, tanggal 20 Maret itu masih bisa nggak mengajukan PE? 20 Maret Mengajukan 2000, ya? Nggak ya. bisa, Pak. Oh, kenapa tidak bisa? Karena dari sistem INSW tersebut sendiri aja nggak bisa masuk lagi, Pak. Nggak ada menu untuk mengajukan PE lagi. Atau adakah peraturan kementerian yang mengatur mengenai itu bahwa sudah tidak bisa lagi mengajukan PE di tanggal itu? Di Permendak 12 ada, dicantumkan bahwa yang sedang proses tidak diproses lebih lanjut, PE yang sudah terbit hangus. Hangus ya, oke. Nah, oke, saya kira cukup dilanjutkan dengan rekan kami, majelis. Oh ya, tadi Ketua Majelis langsung bertanya, apakah tugas dan fungsi saudara terdakwa stand 5, apakah perpanjangan tangan atau mewakili perusahaan? Nah, tadi kami jelaskan bahwa stand 5 itu mewakili perusahaan, bahwa tugas dan fungsinya ketika semua orang-orang staf yang ada di kantor Medan di PHG mengajukan PE, ketika dimajukan itu
ternyata 5 hari kemudian juga tidak terbit PE-nya, maka staf-staf yang di Medan ini untuk Pak Jimmy Wisata yang sebagai manajer ekspor itu langsung berkomunikasi dengan Pak Stanley Ma di Jakarta. Terus menanyakan, ini sudah kita ajukan PE, sudah 5 hari, kenapa tidak terbit? Nah, tugas dan fungsinya Pak Stanley ini datang nih ke Dirjen, datang ke Pak Kementerian, mempertanyakan kenapa PE-nya tidak terbit. Ada masalah apakah, ada yang kurang datanya, atau bagaimana? Itu tadi sudah cukup dijelaskan tadi ya. Nah, terus untuk yang kedua mengenai tugas fungsi sebagai Pak Jimmy Wisata sebagai manajer ekspor, semua data-data yang dikumpulkan untuk mengajukan permohonan persyaratan PE oleh stafnya ini, mereka submit datanya, mereka baru kirimkan ke sana. Jadi cukup jelas dan tegas tadi bagaimana saudara saksi ini, Jimmy Wisata ini memberikan keterangan terkhusus pada saat JPU menyatakan apakah setelah tanggal 20 itu boleh mengajukan PE lagi. Nah, tentu tidak bisa jawabannya karena sudah ada peraturan perubahan dari Kementerian Perdagangan bahwa memang sudah diberhentikan PE ini. Maka otomatis PE yang sudah pernah diterbitkan ini menjadi batal. Tentu inilah yang menjadi malapetaka buat perusahaan PHG mengalami kerugian yang luar biasa. Jadi adanya perubahan-perubahan peraturan dari kementerian ini yang tidak bisa dilaksanakan segera, ini yang membuat kerugian bagi pelaku usaha khususnya Permata Hijau Group. Saya kira itu ya.